Ancaman kelaparan benar-benar sudah di depan mata, Pak. Bahkan saat ini di negara kita tercinta Indonesia, ada saudara kita yang mati hanya karena kelaparan. Jika krisis pangan atau kelaparan itu benar-benar kita alami, ibaratnya tikus kita sedang kelaparan dan mati di lubung padi, Pak. Kira-kira hal apa yang menyebabkan ancaman krisis pangan itu terjadi? Menurut saya disebabkan dua hal. Pertama, karena iklim. Dan kedua, tanpa gangguan iklim, produktivitas pangan kita khususnya beras setiap tahun itu menurun. Apakah hal ini tidak bisa diatasi atau diantisipasi, Pak? Saya ucapkan selamat datang di konten Naratalk, sebuah konten react berita sebagai bahan diskusi antara kita. Hal utama yang menyebabkan krisis pangan saat ini adalah El Nino, Pak. Yaitu suatu keadaan atau fenomena di mana suhu bumi terus menaik. Ya, gampangnya itu di langit nggak ada awan sehingga sinar matahari langsung nyampe ke tanah yang mengakibatkan suhunya naik. Apalagi tanamannya padi. Padi adalah salah satu varietas tanaman atau jenis tanaman yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Jika iklim tidak stabil atau suhu tidak stabil, produktivitas padi itu gampang sekali untuk menurun. Apalagi, Pak, padi adalah salah satu tanaman yang banyak banget mengkonsumsi air. Tanaman rawa ini, Pak. Kalau keadaannya kering, kemarau, suhunya panas, ya bisa dipastikan kegagalan panen di depan mata. Belum lagi alasan yang kedua, yaitu tingkat produktivitas padi negara kita itu terus menurun. Saat ini kita tuh impor beras dari negara seperti Vietnam, Thailand, India itu sudah besar-besaran, 6 kali lipat. Namun teman-teman pasti juga merasakan, walaupun kita sudah impor besar-besaran, harga beras terus naik. Karena negara penghasil beras seperti Thailand, Vietnam, India itu tidak mau sebetulnya melepas berasnya. Karena negara-negara tersebut sama seperti kita sedang menghadapi ancaman krisis pangan. Sehingga ketika mereka mau ngejual kepada kita, harganya juga mahal. Sehingga kita membelinya pun juga masih mahal. Namun apakah hal ini sebetulnya tidak bisa diantisipasi? Bisa. Tidak ada masalah tanpa solusi. Terus kalau teman-teman menanyakan, kenapa tanpa ada gangguan iklim pun produktivitas padi kita itu terus menurun? Jawabannya sederhana, karena banyak petani yang tidak mau menanam padi. Yang kedua, banyak orang yang tidak mau menjadi petani. Kita bahas satu persatu. Kenapa kira-kira petani tidak mau menanam padi? Nanam tanaman pangan itu profitnya sangat-sangat kecil, Pak. Saya ambil contoh ya. Dalam 1.700 meter persegi, modal yang dikeluarkan dalam setiap kali nanam plus sewa tanahnya, sekali nanam ini, Pak ya, 3.500.000. Produksinya kurang lebih 1 ton dalam 1.700 meter persegi. Kalau 3.500.000, harga gabahnya cuma 5 juta, berarti kan profitnya cuma 1,5 juta. 1,5 juta profit baru didapatkan setelah 4 bulan menunggu. Berapa ratus ribu pendapatan petani dalam 1 bulan, sangat kecil. Sehingga petani yang masih mau bertani, kalau bisa menanam tanaman yang lain, mereka akan memilih tanaman yang lain. Seperti jagung, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan yang lain. Pertama, diakibatkan banyak petani yang tidak mau menanam padi. Alasan yang kedua, banyak orang yang tidak mau menjadi petani. Ya karena gitu. Profitabilitasnya sangat kecil. Sudah ngeluarin modal, cari pupuk susah. Ngapain jadi petani? Mendingan jadi buruh pabrik. Mendingan menjadi karyawan Indomaret atau Alfamart. Karena gajinya lebih besar daripada menjadi petani. Alasan selanjutnya, jumlah sawah di Indonesia itu setiap tahun itu menurun, Mbak. Bahkan dari tahun 2013 sampai tahun 2023 ada 1 juta lahan pertanian yang hilang. Sudah banyak orang yang nggak mau menjadi petani. Petani pun kalau bisa memilih, dia juga tidak mau menanam padi karena profitabilitasnya kecil. Ditambah lagi, setiap tahunnya sawahnya hilang. Dan keadaan berbanding terbalik dengan pertambahan penduduk Indonesia yang setiap tahun terus nambah. Produktivitas padinya rendah, petaninya juga ogah-ogah nanam padi, penduduknya naik. Ya pasti kita defisit lah, Pak. Dalam setiap tahun
Rata-rata defisit kita tuh 3 juta ton, Pak. 3 juta ton, bayangkan. Ya solusi sementaranya ya kita impor, tapi kan solusi jangka panjangnya penambahan luas wilayah pertanian seperti program food estate. Itu pun program food estate juga masih dipertanyakan keberhasilannya. Ditambah lagi dengan keadaan iklim yang sedang menerpa yaitu El Nino, ya malah kacau balau keadaannya. Dari keadaan atau situasi saat ini, kita baru merasakan pentingnya profesi petani. Padahal sebelumnya tuh kita menganggap remeh profesi petani. Apa profesi petani? Banyak orang yang berpendidikan rendah, rata-rata profesi tua. Kita kan sebelumnya seperti itu. Jangankan kalian yang menonton, negara pun memandang sebelah profesi ini, Pak. Saya nggak habis pikir, 3 tahun yang lalu Pak Jokowi itu bilang seperti ini. 33 triliun setiap tahun. Returnnya apa? Kita beri pupuk itu kembaliannya ke kita apa? Apakah produksi melompat naik? 33 triliun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, angka itu besar sekali. Artinya tolong ini dievaluasi. Apa yang kalian kasih kepada kami padahal kami negara sudah memberikan subsidi pupuk 30 triliun. Hah? Saya tuh kayak ingin kalau ada di depannya Pak Jokowi itu saya ingin berdiri dan saya ingin ngomong. Serius Pak, yakin Pak Jokowi ingin mengatakan kata-kata seperti itu. Hanya 30 triliun saja Pak Jokowi kayak marah, kayak mengungkit-ungkit jasa petani. Kalau dalam 1 tahun kita itu minus beras 3 juta ton, artinya itu kita membuang uang ke luar negeri 45 triliun. Cuma 3 juta ton. Kalau seluruh beras yang ada di Indonesia itu 30 juta ton keperluan kita, bahkan lebih. Artinya kalau petani nggak mau menanam dari Sabang sampai Merauke, berarti kan dalam 1 tahun negara defisit 450 triliun. Cuma 30 triliun presiden kayak gak ikhlas ngasih subsidi. Dan faktanya dari 2019 sampai 2023 subsidi pupuk untuk petani terus menurun. Kalian sudah mulai bisa menggambarkan keadaan realitas petani, Pak. Nanam profitnya rendah, masih ada kemungkinan gagal panen yang mengakibatkan kerugian, nggak disupport oleh negara. Negara cuma ngasih 30 triliun aja hitung-hitungan. Coba kita perbandingkan dengan profesi yang jasanya paling besar membangun Indonesia. Profesi apa itu? PNS. PNS itu jumlahnya cuma 4 jutaan, Pak. Bahkan kurang. 4 jutaan. Negara membayar PNS setiap tahunnya 400 triliun. Dan negara juga ngomong 35%-nya itu kayu mati. Artinya nggak ngapa-ngapain. Berarti setiap tahun negara rugi 140 triliun. Kalian gaji PNS ya nggak ngapa-ngapain aja 140 triliun. Sedangkan petani yang kerja menyediakan makanan untuk negara ini cuma 30 triliun, hitung-hitungan. Keadaan krisis pangan ini akan benar-benar di depan mata selain karena ancaman iklim, El Nino dan lain sebagainya. Karena negara kita sendiri itu cuek dengan petani. Kita apatis dengan petani. Negara hanya menganggap petani adalah profesi rendahan. Kalau teman-teman tahu, jam kerja petani itu gila sebetulnya. Dari pagi sampai sore, belum tentu dapat laba. Kalau punya sawah, kalau punya sewa lahan, kalau nggak dapat jadi buruh. Kalian tahu berapa gaji buruh tani? 1 hari kurang dari 50.000, Pak. Kalau BBS mengatakan rata-rata pendapatan petani di atas 2 juta, bullshit. Itu karena dibagi, ada petani besar seperti perkebunan dan ada petani kecil. Ibaratnya saya memiliki perkebunan yang luas dan pendapatan saya 2 miliar per tahun. Ada 1 orang si X buruh tani, pendapatannya mungkin 10 juta per tahun. 2 miliar ditambah 10 juta dibagi 2. Logikanya seperti itu. Jadi seolah-olah pendapatan petani itu tinggi.
Padahal tidak. Negara tidak benar-benar peduli terhadap nasib petani. Menganggap petani hanya profesi rendahan, ya cukuplah dikasih bantuan, cukuplah dikasih bansos, sudah hanya itu. Karena keadaan runyam seperti ini, petani nggak mau menanam tanaman pangan, masyarakat nggak mau menjadi petani, lahan sawah terus berkurang, membuat lahan sawah baru susah, ditambah lagi dengan ancaman iklim, benar-benar ancaman kelaparan di depan mata, Pak. Saya tinggal di daerah yang menjadi salah satu lumbung pangan di negara ini, yaitu Jember, Pak. Dalam 1 tahun, daerah ini bisa menanam padi sepanjang tahun atau 3 kali. Dalam penanaman pertama biasanya hampir 100% sawah ditanami padi. Penanaman kedua mulai menurun karena ada beberapa wilayah yang nggak dapat air. Mungkin ya 75% penanaman kedua sampai 60%. Penanaman ketiga ya mungkin baru tinggal 50%. Ini di penanaman periode pertama saja sudah ada di daerah saya sendiri khususnya 30% wilayah yang tidak bisa ditanami karena nggak ada air. Ini baru penanaman pertama loh Pak. Bayangkan penanaman kedua dan ketiga. Gimana keadaannya? Ya kita harus belajar. Kita nggak boleh nyalahin alam, nyalahin iklim, nggak boleh. Kalau kita hanya menyalahkan iklim, kita malu dengan Israel. Israel tinggal di daerah yang sangat tandus, tapi dengan kemajuan teknologinya, pemerintahnya aware terhadap research pertaniannya, bisa dia swasembada pangan versi mereka. Kita tinggal di daerah yang subur, daerah tropis, daerah yang memiliki curah hujan tinggi, tapi sampai kelaparan. Mungkin yang menangis bukan hanya manusia, tapi Tuhan. Menangisnya mungkin kalau kita dengar omongannya Tuhan, kok bisa kalian semua sebodoh itu? Mudah-mudahan dengan keadaan seperti ini bisa ngebuat kita dan pemerintah introspeksi. Profesi petani itu adalah profesi dengan angkatan kerja terbanyak. Kalau profesi ini makmur, sejahtera, akan berefek domino kepada profesi-profesi lain. Logikanya, kalau petani itu make profit, memiliki laba tinggi, pasti yang biasanya dia nggak jajan ya akan jajan. Sehingga industri jalan, yang biasanya mereka nggak beli baju ya akan beli baju. Sehingga industri jalan. Tapi karena petani itu labanya sangat kecil, ya bahasa Jawanya dia ngikat perutnya untuk nggak jajan. Sehingga efek domino Pak. Industri mati, kalaupun nggak mati kecil-kecilan laba. Ketika ada barang dari luar, barang misalkan dari Cina yang harganya mungkin batik seperti ini harganya 15.000, kita bodoh amat dengan barang-barang milik kita sendiri yang harganya mahal karena teknologinya sudah lebih maju mereka. Jadi kita ya akan beli yang lebih murah karena kita mencari uang susah. Jadi istilah cinta produk dalam negeri itu bullshit sebelum kesejahteraan didapatkan oleh konsumen, Pak. Saya akan terus berdoa mudah-mudahan ancaman krisis pangan ini benar-benar dirasakan oleh bangsa Indonesia supaya kita bisa introspeksi bersama-sama. Profesi yang menjadi tulang punggung negeri ini selalu dianaktirikan. Coba kita fokus di risetnya, coba kita fokus terhadap kesejahteraan petani. Karena akan berefek domino Pak, di ekonomi dalam negeri kita Pak. Kita nggak impor, kita swasembada, transaksi kita bisa meningkat. Tapi saat ini kita selalu apatis dan bahkan menganggap petani menjadi beban negeri. Saya ucapkan selamat datang di Naratalk. Mudah-mudahan teman-teman dan kita semua bisa introspeksi. See you and good luck, Pak.